Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa PBG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 209250747. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Jomblang kelas 6 dengan tema halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya dipimpin berdoa, Mas Rangga. Siapa doa dimulai? Selanjutnya Ibu Guru absen dulu ya. Adnan Masuk. Afi Masuk. Alfrenando Masuk. Akila Masuk. Arjuna Masuk. Fauzan Masuk. Nadine Irdina Masuk. Daniel Masuk. Mikaela Masuk. Raffi Masuk. Rafa Masuk. Rangga Masuk. Roman Masuk. Mikaela Masuk. Rafika Masuk. Bella. Masuk. Oke, alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Enggak ada ya sakit. Amin, kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, ya. Oke. Yuk, saya kita ketika yuk kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan nusa semuanya. Bangunlah jiwa, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk lagi. Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Materi, maaf, dan pemahaman. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang materi halal dan haram.
beli jajan? Pernah. Dan kemasan jajan yang kalian beli, pernah melihat logo halal di situ? Pernah. Halal. Nah, logo halal yang ada di situ, itu kira-kira artinya apa ya? Boleh dimakan. Boleh dimakan. Lalu selanjutnya, ketika kalian itu diajak keluarga kalian itu pergi ke suatu kafe, di situ kalian melihat ada makanan yang kelihatannya enak, tapi makanan tersebut ternyata berbahan dasar dari daging babi. Nah, kira-kira kalian sikap yang kalian ambil bagaimana? Dimakan enggak? Tidak. Ya, karena apa? Haram. Pinter. Terus kalau seseorang itu ada yang nekat makan itu, kira-kira resikonya untuk dirinya itu apa? Tidak sehat. Tidak sehat. Oke, sedikit dari kalian sebagian besar ada yang tahu tentang makna halal dan haram. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita belajar tentang halal dan haram. Harapannya apa? Nanti setelah ini kalian itu dapat membedakan, oh ini loh makanan halal dan haram. Selain itu kalian juga bisa tahu dasarnya di dalam Al-Quran itu apa, kok makanan ini menjadi makanan yang halal, kenapa makanan dan minuman ini menjadi haram, itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Terus ketika kalian itu pergi berbelanja ke pasar, ke beli makanan di restoran, kalian tahu, oh ini makanan halal, ini makanan haram. Dari situ kalian menjadi berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Paham sampai sini? Paham. Oke, sebelum melanjutkan materi, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ibu guru kasih aba-aba yang semangat bawahnya. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya paham, saya bisa, saya fokus, saya paham. Oke, masih semangat semua ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita tayangkan video kisah tentang halal dan haram. Diamati ya videonya ya. Apa ya yang dimaksud dengan video halal? Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misal berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya bacaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasino. Kalau begitu, kembalikan sesi sebelum, lalu kita pergi ke kasino. Ayo, siapa takut? Sudah melihat videonya? Sambung. Kira-kira videonya tadi berbicara membahas tentang apa? Kira-kira di situ membahas tentang makanan dan minuman
minuman yang halal dan haram. Ternyata yang dimaksud halal dan haram itu tidak hanya berupa makanan, tapi juga bisa berupa perbuatan. Nah, sekarang Ibu jelaskan materi tentang halal dan haram ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu Guru jelaskan sedikit tentang materi halal dan haram biar kalian nanti lebih paham. Nah, halal itu apa ya? Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diperbolehkan atau legal menurut syariat Islam. Kata ini menunjukkan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Jadi sesuatu yang sudah diizinkan oleh Allah itu sudah pasti makanan, minuman, perbuatan itu merupakan sesuatu yang halal. Nah, selanjutnya haram. Haram itu apa? Haram itu berarti dilarang atau tidak diperbolehkan menurut ajaran agama Islam. Nah, ketika melakukan hal yang haram itu akan mendatangkan dosa. Tapi kalau kalian itu meninggalkannya malah mendapatkan pahala. Contohnya tadi dalam video yang ditayangkan tadi, perbuatan mencuri, mengambil hak milik orang lain. Nah, kalau kita mengambil barang milik orang lain, kalau kita meninggalkan berarti dapat. Kalau kita meninggalkan berarti dapat. Tapi kalau kita nekat mengambil barang milik orang lain malah mendapatkan dosa. Selain itu dari segi makanan, contohnya daging babi, ada minuman keras. Tahu minuman keras? Tahu. Ada bangkai, ada Kalian pernah melihat orang yang menyembelih hewan, misal ayam, kambing, sapi, pernah melihat? Pernah. Ketika menyembelihnya itu mereka berdoa dulu enggak? Minimal baca baca sholat. Tapi kalau hewannya ini langsung dipelek-pelek, nah otomatis nanti menjadi binatang yang halal dikonsumsi. Kalau kalian makan dagingnya itu menjadi daging yang halal. Jadi kalau kita pengen tahu makanan itu halal atau haram, kita bisa melihat pada kemasannya ya. Mulai sekarang lebih teliti lagi ya kalau beli jajan ya. Selanjutnya kalau kalian lebih teliti lagi itu dibaca komposisinya. Tahu komposisi? Tahu. Di belakang kemasan itu pasti ada komposisinya. Makanan dan minuman tersebut dari apa dibuatnya? Dari gula, garam. Jangan-jangan di situ ada daging babi. Jadi kalau kita baca komposisinya ada sesuatu yang ganjal, yang mengarah kepada yang haram, lebih baik tidak usah dikonsumsi. Selanjutnya kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi halal haram hari ini? Hikmahnya apa kalau kita itu menerapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, selanjutnya hikmahnya yaitu keberkahan hidup kita menjadi berkah. Yang terakhir yaitu kesucian jiwa. Nanti kalau jiwa kita ini, hati kita ini sudah suci, otomatis akhlak kita juga mengarah kepada akhlak yang terpuji. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, Ibu Guru bagi kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya ya. Ini saya bagikan lembaran kerja. Nanti dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1. Dibaca ya perintahnya ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing.
dengan materi yang sudah saya bagikan. Ya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis di atas. Nama kelompoknya yang diskusi. Ya, namanya ditulis di situ. Boleh bawahnya boleh ditulis. Tuliskan masing-masing 10. Oh iya, dan kamu Nando usul apa makanan yang halal kira-kira apa? Salah satu disebutkan. Ditulis di sini, jadi ditulis sama temennya ya. Oke, kelompok ini silakan. Oh iya, menempel minuman yang halal dan haram. Gambarnya sudah jelas semua. Sudah ya. Silakan dipotong terus ditempel di kolom yang sudah disediakan. Untuk kelompok 3 menjelaskan. Didiskusikan dengan kelompoknya dulu. Halal ya pecah kira-kira. Ayo usul. Halal itu loh artinya gitu. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Diskusikan, ini ada kasus, dibaca dulu kasusnya. Salah satu dibaca. Keadaan seorang sebagai seorang muslim jika dihadapkan dengan bilang tersebut. Terus paham ya kasusnya ya. Semua bisa dijelaskan ke temannya kasusnya bagaimana itu. Dijelaskan dulu, terus didiskusikan. Di sekolah ada apa? Bagaimana? Ada 2 jenis makanan. Kenapa makanannya? Satunya ada label MUI, satunya sosisnya tidak ada label MUI. Oke, kakak salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan minuman halal dan haram. Makanan halal adalah kopi, jus tomat, susu, dan buah naga. Makanan haram seperti minuman alkohol, darah, dan minuman keras. Jadi kelompok 2 ini mengelompokkan makanan yang halal dan haram. Ini ada yang bertanya untuk kelompok 2? Oh iya, ada pertanyaan dari kelompok 1. Apa? Kalau ikan pindang atau tongkol itu halal atau haram? Nah, ada pertanyaan yang bagus sekali nih dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kalau kita itu sering ke pasar terus ada ikan pindang atau ikan tongkol, itu kan sudah menjadi bangkai kan, sudah mati. Apakah itu termasuk binatang yang halal atau haram? Pertanyaan untuk kelompok 2. Haram. Semua ayo tadi sudah dijelaskan semua jenis binatang laut itu halal. Jadi kalau ada ikan pindang kita konsumsi itu hukumnya halal. Ya, sudah terjawab ya dari kelompok 1 ya. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah membahas tentang hasil diskusi kalian semua. Guru ucapkan terima kasih, kalian semua keren, kalian semua berani bekerja sama dalam kelompok, kalian semua berani mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru punya sedikit soal kalian kerjakan. Nanti langsung dikumpulkan ya. Cuma sedikit soalnya. Jangan lupa diberi nama. Ya. Iya, ini soalnya satu orang satu, sendiri-sendiri ya dikerjakan untuk menguji
pemahaman kalian tentang materi hari ini. Tidak usah rebutan, bagian semua ini tumpuan duluan. Nah, Kon, jangan lupa dikasih nama. Kon, sudah? Nah, waktunya habis, dikumpulkan ya. Baik, dikumpulkan dulu, waktunya sudah habis. Yuk, dikumpulkan yuk. Kumpulkan lagi. Sudah mengerjakan soal, sudah diisi. Sudah selesai waktunya habis mas, kumpulkan ya. Oke. Nah, untuk hari ini tadi kita sudah membahas tentang materi halal dan haram. Kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulan dari materi hari ini apa? Kira-kira? Ya, angkat tangan yang berani mengungkapkan pendapatnya. Oke, Akila. Sebagai umat Islam, kita harus bisa membedakan makanan yang halal maupun haram. Oke, sebagai umat manusia, umat Islam, kita harus bisa membedakan makanan yang halal dan haram. Mungkin ada lagi kesimpulan yang bisa, yang berani? Oke, silakan Rangga. Haram berarti tidak diizinkan oleh Allah. Oh iya, haram itu berarti tidak diizinkan oleh Allah, sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Siapa lagi yang tadi? Oke, Berarti diperbolehkan oleh Allah. kalau halal itu sudah pasti diperbolehkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Rasulullah. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini kita selesai. Sebelum kita tutup, kita referensi dulu ya sebentar. Nah, sekarang saya tanya, dari materi hari ini di situ kan sudah ada emoticonnya ya, ada yang tersenyum lebar, itu berarti kalian senang dan menikmati pelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang pilih nomor 1? Oke, berarti kalian benar-benar menikmati pelajaran hari ini ya. Ada yang memilih nomor 2? Menyenangkan? Oh iya, betul lah, Nando sama Daniel, pelajaran ini sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Ada diskusinya. Kira-kira menurut kalian ada yang biasa saja nggak? Bu, saya belum paham. Yang pilih nomor 3 atau nomor 4, nomor 5 ada? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, berarti materi hari ini selesai, kalian bisa paham semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita masih dengan tema yang sama, halal dan haram, tetapi nanti kita belajar lebih khusus lagi, yaitu tentang makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan zatnya, berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan cara mengolahnya. Itu semua kita pelajari minggu depan. Yang terakhir sebelum kita tutup, kita berdoa dengan doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Yuk, persiapan berdoa. Good. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.